Tapi apakah kemudian separah itu ketika beban hutangnya sedemikian berat, defisitnya juga semakin meluas, dan tax ratio pun juga semakin turun, Bang Kamru Samad. Akhirnya tax amnesty ya? Iya, jadi sebetulnya kalau kita mau melihat flashback ya, seperti yang Dr. Risa Ramli sampaikan tadi, APBN kita kalau kita lihat di masa Orde Baru, di masa Presiden Soekarno yang menganut istilah anggaran moneter, kemudian di mana kebutuhan pembiayaan dalam negeri itu mengambil satu kebijakan dengan money printing. Lalu kemudian ternyata berdampak hyperinflasi, sehingga inflasi kita waktu itu tahun 1966 mencapai 650%. Sehingga tahun 1967 waktu itu masih Presiden Soekarno yang menjadi presiden, tapi pemerintahan sudah mulai dikendalikan oleh Jenderal Soeharto. Karena semangat Presiden Soekarno sebetulnya adalah semangat berdikari, semangat mandiri, di mana utang luar negeri itu betul-betul sangat selektif pada zaman itu. Jadi lebih memilih jalan mencetak uang daripada memprioritaskan kebijakan pinjaman luar negeri. Itu yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Lalu di masa Orde Baru kebijakan itu kemudian dirubah dengan pendekatan sistem anggaran yang lebih berimbang gitu ya. Jadi di mana utang luar negeri itu harus dimasukkan dalam pos anggaran pembangunan. Jadi tidak sekedar sebagai pinjaman saja. Lalu kemudian selalu harus diharapkan pemerintah supaya ada saving internal. Selisih antara penerimaan dalam negeri dengan belanja negara itulah saving internal. Jadi waktu itu betul-betul ditekankan bahwa kita harus punya tabungan di dalam negeri. Nyatanya sekarang? Iya, dan sehingga kemudian utang luar negerinya juga harus betul-betul dibelanjakan untuk pos pembangunan. Nah itu yang kelihatan sekali. Nah sejak tahun 2000 kemudian di masa reformasi kita kemudian merubah arah kebijakan APBN kita dengan kebijakan yang lebih defisit budgeting. Jadi bagaimana caranya supaya rencana pembangunan itu kalau anggarannya kurang dibiayai dari defisit. Nah defisit ini kemudian ditutupi dengan pinjaman, baik pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri. Nah arah kebijakan inilah kemudian yang terus hampir 20 tahun ini di zaman reformasi ini yang mewarnai kebijakan fiskal kita. Yang kemudian dalam 10 tahun terakhir ini misalnya BP kita, balance primary kita itu sudah up and down. Pernah memang posisinya positif, tetapi di 2005 sampai 2011 kalau tidak salah ya Bang Rizal. Kemudian di 2018 mendekati nol dan 2019 dan 2020 kita sudah minus yang disampaikan oleh Dr. Risa Ramli tadi. Dan artinya apa? Bahwa belanja rutin, kemudian belanja operasional pemerintahan hari ini harus kita akui step by step itu sudah mulai dibiayai daripada pinjaman. Dan ini yang harus kita waspadai bisa kemudian membuat arah kebijakan fiskal kita tidak berkesinambungan lagi. Seperti itu. Jadi ada kekhawatiran tersendiri karena operasional kita saja sudah dibiayai oleh utang dan utangnya semakin besar, 46% sekarang rasionya dibandingkan dengan PDB. Bagaimana kemudian yang bisa kita lakukan untuk bisa meminimalkan hal itu? Sebentar lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami. Jadi sebenarnya ya indikatornya banyak Bang, nggak susah-susah banget dan nggak berat-berat banget karena plus minus. Gimana dong Bang? Saya ingin menjelaskan satu hal. Kalau Indonesia nerbitin bond hari ini yieldnya itu 6% lebih, 6,6. 3 negara yang ratingnya lebih rendah dari kita, bunganya lebih murah. Kita hampir 2-3 kalinya. Itulah yang mencerminkan kondisi pasar yang sesungguhnya.
Indonesia tetap bisa minjam, tapi dengan bunga yang makin lama makin tinggi. Ya, jelas debitur yang resikonya tinggi seperti Indonesia, yieldnya harus tinggi. Kalau nggak ada yang mau beli utang Indonesia. Ya, jadi bagaimana bisa dikatakan aman? Yang kedua dari soal anggaran. Ini kan gara-gara pengelolaan fiskalnya tidak prudent, tidak hati-hati. Walaupun pidatonya selalu bilang hati-hati, konservatif. Hati-hati gimana? Ya kan? Harusnya kan semua pengeluaran yang kagak penting, termasuk bikin ibu kota baru, ya di stop dulu. Itu baru prudent, itu baru hati-hati. Ya, kita waktu krisis 98 begitu. Proyek-proyek yang besar, yang nggak penting kita stop dulu 2 tahun, baru kita mulai lagi. Ya, ini ngaku prudent, ya hanya lihat dari segi penerimaan yang makin merosot, tax ratio yang makin merosot, tapi nggak pernah bicara pengeluaran. Ya. Nah, awal krisis ini, awal COVID ini saya udah sampaikan di televisi supaya pemerintah fokus 3 hal saja. 1, biaya untuk ngehajar COVID sekitar 400-500 triliun. Kemudian biaya buat lockdown selama 3 bulan perlu 400 triliun. Kemudian biaya untuk ningkatin produksi pangan karena risiko COVID di pertanian itu kecil dan itu hanya perlu 200-300 triliun. Ya, kalau kita lakukan pada waktu itu, hari ini kita nggak kesulitan pangan. Hari ini seluruh dunia harga pangan naik. Ya, tapi karena tidak hati-hati, ugal-ugalan dalam pengelolaan fiskal, pengeluarannya terus saja jor-joran. Kita coba tanya sama Pak Edi. Pak Edi, ternyata asas kehati-hatiannya ini justru sebenarnya tidak hati-hati loh. Ya sebenarnya ya bukan begitu ya. Jadi kalau pemerintah ya memang merasa hati-hati gitu. Tapi kalau misalkan Pak Rizal Ramli merasa bahwa itu kurang hati-hati ya boleh-boleh saja gitu ya. Kemudian masalah tadi ya, jadi saya kira secara prinsip sama ya, bahwa pada akhirnya kan kita berusaha mengurangi utang dengan berusaha mengurangi defisit. Dan setuju memang bahwa kalau mau mengurangi defisit ya either belanjanya ditekan atau penerimaannya ditambah, kan sebenarnya prinsipnya seperti itu. Nah ini memang kenyataannya ya tidak selalu mudah ya Bapak Ibu semua ya, baik yang di studio maupun yang di rumah. Jadi pada praktiknya nggak selalu mudah gitu ya. Mungkin kita harus nanti bicara lebih banyak dengan Pak Kamru Zamad yang di DPR nih. Apakah memang mudah untuk meng-cut budget dan sebagainya gitu ya. Itu tidak mudah gitu. Tapi secara prinsip sih oke ya. Tapi sekali lagi ya bahwa saya kira kita pada satu titik temu adalah bahwa kita perlu memperbaiki kualitas belanja ya, itu setuju ya. Nah tetapi kualitas belanja itu yang seperti apa lah itu yang mungkin kita bisa beda gitu ya. Tetapi secara prinsip bahwa pemerintah perlu memperbaiki kualitas belanjanya itu bisa disetujui ya saya kira dengan mudah. Dan pemerintah perlu mengurangi defisit untuk mengurangi utang ya itu juga setuju dan pemerintah ke sana. Tapi mungkin kita bisa berbeda pendapat soal caranya aja kalau menurut kami ya. Gitu. Nah termasuk yang tadi kami sebut gitu ya. Kalau misalkan Kepala BPK merasa khawatir, ya boleh saja kan, khawatir kan boleh saja gitu ya. Tetapi ya kita di pemerintah bukannya sama sekali menganggap bahwa ini masalah enteng, bukan seperti itu ya. Tetapi kita masih optimistik bahwa situasi masih bisa di-manage dan situasi bisa segera membaik, terutama setelah COVID-nya terkendali, perekonomian kembali pulih dan sebagainya, sehingga kita akan kembali ke situasi yang lebih baik, setidaknya seperti ketika sebelum pandemi, setidaknya seperti itu. Syukur-syukur lebih baik. Ya, jadi bagaimana caranya sesaat lagi, tetap bersama kami.